Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan masuk ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima persembahan salam yang akan disampaikan oleh namanya. Kita menyanyikan satu pujian yang
tunduk kepala, kita memulai ibadah kita menerima potong dan salam. Pertolongan dalam ibadah kita pada minggu pagi ini yang dirangkai dengan CD dan peneguhan pemberkatan nikah, bila boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat tetap berdiri, kita akan bersahut-sahutan di dalam diskusi kita pada pagi hari ini. Nanti P adalah pelayan dan C adalah jemaat. Betapa besar pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalam rancangan-rancangan-Mu. Sebab telah Kau buat aku bersuka cita ya Tuhan dengan pekerjaan-Mu. Karena perbuatan tangan-Mu aku akan bersorak-sorai. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan kebaikan-Nya. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah pada kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Ya, kita memang dalam pembacaan hari ini, namun sebelum itu mari kita menyanyikan satu pujian yang berkata besar anugerah. Kita masuk dalam bacaan Nasr bimbing ibadah kita pada pagi hari ini yang terambil di dalam Mazmur pada pasal yang 34. Nasr bimbing ibadah kita Mazmur pada pasal yang ke-34 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Mazmur pada pasal yang ke-34 ayat 2 sampai yang keempat judul di atas dalam perlindungan Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Mari kita bersama-sama memasmurkan namanya. Kiranya nas ini boleh membimbing ibadah kita sepanjang ibadah yang kita lalui hari ini. satu penuntun di dalam kehidupan kita. Namun sebelum itu mari kita menyanyikan satu pujian yang berkata, "Ku berbahagia yang diteguh dari Juru Jemaat nomor 391 92 ayat yang pertama."
Mari kita melihat petunjuk hidup baru, berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Hari ini terambil untuk berita anugerah Mazmur pada pasal 103. Mazmur 103 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Judul di atas, pujilah Tuhan hai jiwaku. Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Demikian berita anugerah, termasuk dalam petunjuk hidup baru Amsal pasal 16. Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Ayat yang ke-10. Keputusan dari Allah ada di bibir raja, kalau ia mengadili mulutnya tidak berbuat salah. Kiranya ini menjadi petunjuk dalam kehidupan kita sepanjang minggu ini. Sekarang ini semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kuat dan gagahnya kami, tapi semata-mata karena kemurahan Tuhan yang Tuhan beri bagi kami. Kami hanya dapat mengucap syukur ya Tuhan, karena kami tahu jikalau kami dapat melakukan apa yang baik, apa yang benar, itu juga bukan karena kekuatan kami, tetapi karena pertolongan dan pimpinan daripada kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat melakukan semuanya itu ya Tuhan. Bapa di surga, inilah kehidupan kami. Kami penuh dengan dosa dan pelanggaran di hadapan-Mu, dan tidak ada satu orang pun yang layak untuk datang menghadap hadirat-Mu, karena kami adalah orang berdosa yang sepatutnya dihukum dan dibuang saja oleh Tuhan. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, supaya setiap kami yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Penderitaan-Mu, penumpahan darah Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib adalah sempurna bagi pengampunan dosa-dosa kami. Tuhan, kami bersyukur karena kami telah dikumpulkan di tempat ini.
bersama-sama. Kiranya ini menjadi satu hal yang diingat oleh kedua calon mempelai pada hari ini. Ingatlah bahwa sebelum Pak Pendeta menyampaikan, kita mau katakan apa yang disatukan manusia tidak bisa diceraikan. Apa yang tersatukan oleh Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk persoalan pujian yang kedua dengan kasih Kristus dari keluarga daripada mempelai pria, kami persilakan. Shalom. Tuhan, ini pokoknya sedikit banyak gugupnya. Sudah lama nggak naik panggung. Sebelumnya mau perkenalan dulu. Nama saya Sita, kakaknya Oge, yang tertua. Si gitaris ini namanya Abang Mutin, abangnya Oge. Jadi si Oge melangkah kami berdua. Ini si Ondo ya. Mau sedikit cerita, ini pertama kali saya injak air 2. Pertama kali injak aja. Pertama kali naik turun bukit. Puji Tuhan, luar biasa penyertaan Tuhan. Naik bis sekian lama baru naik lagi. Itu gugupnya luar biasa, belok sedikit hampir goyang. Tapi puji Tuhan bisa berdiri di sini karena kasih karunia Tuhan, dan kami sangat-sangat senang bisa bertemu dengan adik kami atau abang kami, Domi Apriagus, yang sekarang sudah melangkah ke jenjang pernikahan. Cucu nenek ngomong-ngomong ada 10, sedang tambah 1 personil lagi jadi 11. Puji Tuhan. Kami akan menyumbangkan sedikit puji-pujian. Harap dimaklumi kalau ada suara yang goyang atau sekitar yang agak melempok-lempok. Iya.
yang terkasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita bersungguh-sungguh untuk menyerahkan hati kita dipimpin oleh Tuhan, dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kita terus berguna untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita menyanyikan pujian yang berkata, Engkaulah perisaiku. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita untuk memuji kemuliaan nama Tuhan dalam seluruh kehidupan Bapa yang kami panggil dan yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami mohon kepadamu Tuhan penyertaan-Mu, karena pada saat ini hamba-Mu yang lemah,
yang tidak lebih daripada anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini ingin memberitakan akan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita dan terang bagi kaki kami. Kami tahu kami hidup di tengah-tengah dunia yang gelap, dan kehidupan kami sendiri adalah manusia yang gelap. Hanya dengan firman Tuhan maka hidup kami boleh ditopang, dan firman itu yang menerangi. Kami tidak tahu harus jalan kemana, tapi kalau firman Tuhan yang menerangi hati kami, yang menjadi kompas dalam kehidupan kami, maka itulah yang menjadi penerang di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Allah Roh Kudus, berbicaralah melewati hamba-Mu pada pagi hari ini kepada sidang jemaat dan kami sekalian ya Tuhan. Biarlah buang jauh-jauh pemikiran kami yang tidak menentu, dan biarlah kira firman-Mu boleh menjadi bagian yang hidup, boleh menjadi bagian yang terpenting di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan sepenuh-penuhnya waktu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Lingkupi kami dengan darah-Mu, dan biarlah kuasa Roh Kudus menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Belum semangat ya. Saya berharap firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita. Saya sapa lagi. Shalom. Puji Tuhan. Kita percaya bahwa di dalam Tuhan ada semangat, dan terutama hari ini Bapak Ibu dirangkai dengan peneguhan dan pemberkatan nikah daripada Saudara Yonggi Aprian kita. Dan saya berharap bahwa secara khusus kedua mempelai boleh memperhatikan firman Tuhan hari ini. Saya berharap juga bahwa biarlah Tuhan berbicara kepada kita hari ini. Mari Bapak Ibu saya ajak untuk kita bersama-sama melihat nas Alkitab kita yang hari ini firman Tuhan saya ambil di dalam kitab Filipi pada pasal yang ketiga. Mari kita membuka Alkitab kita. Bagi Bapak Ibu yang membawa Alkitab dan yang mungkin ada di dalam HP, silakan dibuka, karena kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan hari ini. Filipi pasal 3, mari kita lihat ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Kita akan membaca ayat 2 ayat saja. Sekali lagi Filipi pasal 3 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Kita akan membaca bersama-sama. Saya mohon kepada kita untuk menghormati firman Tuhan hari ini. Kita bangkit berdiri bersama-sama, karena firman Tuhan adalah segala-galanya di dalam kehidupan kita. Filipi pasal 3 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Judul di atas, kebenaran yang sejati. Ayat 7 sampai ayat yang ke-8 kita baca dengan lantang 1, 2, 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan sekali lagi, dan biarlah kiranya kita bersama-sama boleh merenungkan firman Tuhan ini di dalam hati masing-masing. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Seperti yang kita ketahui bahwa surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus pada saat dia berada di penjara di Roma. Kenapa hal ini perlu saya sampaikan di pendahuluan sebelum kita masuk dalam inti pemberitaan firman Tuhan hari ini? Karena dalam ayat ini Paulus menyimpulkan bahwa segala sesuatu kuanggap rugi karena Kristus. Itu berarti Paulus mau berkata bahwa di luar Kristus itu merupakan kerugian. Pada akhirnya setelah aku sekian lama mengenal Kristus dan melayani Kristus, maka aku menyimpulkan, dan hari ini aku berada di dalam penjara di Roma. Aku mengirim surat kepada jemaat yang ada di Filipi. Akhirnya dalam perjalanan hidup dan imanku dan pelayananku kepada Kristus, aku menyimpulkan hanya di dalam Kristuslah ada berkat yang luar biasa. Hanya di dalam Kristus segala sesuatu keuntungan yang luar biasa. Tetapi di luar Kristus adalah kerugian bagiku. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengetahui Paulus adalah orang yang begitu berbobot. Paulus adalah orang yang begitu pintar. Paulus adalah orang yang begitu potensial, memiliki bakat-bakat, dan dia sangat berpotensi baik bidang politik maupun bidang agama. Dan Paulus adalah seorang lulusan universitas di zaman yang paling hebat, yaitu murid daripada seorang yang bernama Gamaliel, seorang dosen yang begitu hebat. Dan Paulus adalah lulusan terbaik di dalam satu mazhab Yahudi, dalam satu kumpulan radikal di dalam tradisi orang Yahudi. Paulus adalah orang yang begitu taat. Dia berkata sebelumnya pada ayat yang kelima, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku menganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Itu Paulus, Bapak Ibu ya. Jadi Paulus adalah seorang yang begitu hebat. Mungkin 1000 orang sulit mencari seperti orang seperti Paulus. Waktu kekristenan muncul, para murid Yesus banyak yang mengikut Kristus, maka dia menganggap kekristenan adalah sesuatu ajaran yang menyimpang daripada hukum Taurat. Maka dia membunuh seorang penetua yang diurapi Roh Kudus, yaitu Stefanus. Yang sebelum itu Paulus bernama Saulus. Dia kemudian baru menjadi nama Paulus. Maka berperanglah engkau untuk mendapatkan negeri yang dijanjikan bagimu. Janji Tuhan kepada bangsa Israel. Bangun, berubah. Orang sampai tua melahir terus. Sampai tua tidak pernah damai-damai. Sampai tua terus saja amburadul dan tidak ada prestasi yang dia raih selama dia hidup berumah tangga. Saya baru pengalaman sekitar hampir 20 tahun berumah tangga. Hampir belum ya, karena anak saya umur 17 tahun. Sekitar 16 tahun saya nikah. Saya sudah mengalami itu. Aku kan kalau udah dari kasih takut itu, memang kemana aku itu lah. Orang usaha aku ikat itu jangan harap aja deh. Dan ikat perkawinan, aku hindaran itu. Setelah berumah tangga, setelah diikat, rupanya apa ini kau menyesal. Tidak ada penyesal. Kemarin saya tanya sama yang di Yogi, sudah siap menikah? Siap. Dita sudah siap menikah? Siap. Tanya, Dita sudah siap menikah? Iya. Itu saya bilang, kalian kan mau menikah? Kalau sudah siap menikah, berarti siap mengarungi kehidupan. Amin. Dan tidak ada satu orang pun percaya saja. Engkau punya hamba banyak. Ini hamba Tuhan. Anda ini suara Tuhan. Kalau tanpa Kristus, banyak orang bisa menuntut Tuhan. Tapi apalah arti semua ini? Ingat, keluarga adalah lembaga yang Tuhan Allah ciptakan. Waktu Adam diciptakan, Adam tidak mendapati teman yang sepadan. Ada babi, ada rusa, ada kuda dan lain sebagainya. Kasih nama, bilang Tuhan Allah, itu semua. Kasih nama. Tapi ada tetap kesetiaan. Tuhan Allah ya, Tuhan bersetia. Lalu
jangan pernah katakan habis jodoh. Nggak ada kalimat, nggak ada konsep di gereja yang begitu. Saya dulu berusaha mengubah itu. Kalau dia akan lagi sih permintaan habis jodoh, mau apa lagi? Takdir. Kalau sudah takdir, apa maksudnya? Takdir siapa yang punya Tuhan? Kalau begitu siapa yang salah Tuhan? Ya? Kalau ngerti? Ya kalau aku percaya itu salah Tuhan dong. Kan dia yang memberi takdir kepadaku. Aku nggak salah, aku hanya menjalani saja. Jadi kalau sudah berpisah ya sudah pernah yang salah. Tuhan yang salah. Orang benar, Tuhan yang salah. Nggak ada yang konsep begitu. Dalam gereja nggak bisa saudara menyuruh baras penampilan. Memulangkan baras, piring baras. Nggak ada. Ya, aku pengen cerai, jadi aku tolong masuk menyuruh piring baras ke gereja. Nggak ada. Nggak ada. Kalau sudah menikah, apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh ceraikan manusia. Nggak ada kompromi. Dosa hari itu sampai selamanya dosa. Kecuali maut yang memisahkan. Amin. Aku sentuh lagi dengan Bapak ini. Aku tersinggung. Terserah aja, nggak tahu. Saya memang pendeta. Kalau saya nggak beritakan firman Tuhan, saya masuk neraka. Bapak ibu yang dengar itu saya masuk neraka juga. Tapi kalau saya benar mengatakannya, saya masuk surga yang tidak mungkin kesempatan lain. Begitu kan? Oke. Jadi Bapak Ibu, Yogi dan Tita perlu mengenal, perlu memahami. Jangan anggap bahwa sekarang saudara sudah mengenal. Semua proses saya dan istri saya perlu belajar. Hari demi hari terus belajar. Kadang kalau saya kan orang yang pemarah. Pak Jaya terpanik dan kemarahan. Ya saya itu kan punya karakter sendiri gitu ya. Kalau yang nikah sendiri, kadang itu saya bilang, aduh Bapak Ibu marah lagi, jangan kemarahan, nanti darahnya naik. Kan begitu kan? Dia tahu siapa saya. Iya. Bukan? Lalu apa kelemahan dia? Banyak juga. Itu saya tahu itu. Ya kan? Kadang-kadang orang yang mau tahu, nah harus mengetahui. Kita saling mengenal, saling mengetahui. Nah, inilah yang akan membuat kita semakin hari semakin berubah menjadi lebih baik lagi. Mau berubah, suami-suami saya mau kata kepada hamba Tuhan berubah, istri-istri berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih indah lagi. Maka saya percaya di situ kita akan mengabarkan perkara-perkara yang besar dalam rumah tangga kita. Tuhan akan memberkati orang percaya. Saya tanya, Tuhan sanggup tak memberkati? Halo? Sanggup tidak? Amin. Amin. Itu maksud saya itu. Apakah surga kekurangan berkat atas rumah tangga saudara? Tidak mungkin. Saya berkali-kali mengatakan kepada saudara, hampir 20 tahun ini saya melayani tanpa gaji. Tidak digaji setiap bulan, tapi sampai hari ini saya tidak pernah makan ini. Tidak pernah minta kepada orang. Yung saya memberkati saya dengan orang lain. Nah, tapi hari ini Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu boleh saksikan di hadapan Tuhan, lihat berkat Tuhan akan tercurah kepada saya. Apa berkat terbesar? Nasi? Bukan. Berkat terbesar itu apa? Uang? Bukan. Tapi hikmat, kemampuan yang diberikan Tuhan untuk saya beriman dan kerja keras untuk melayani Tuhan dimanapun berada. Saya tidak pernah takut dan gentar untuk menyatakan itu kepada setiap orang. Orang mau suka atau tidak itu bukan urusanku Tuhan. Belum dengar apa Yesus nanti di surga, baru dengar pendeta Helen saja sudah tercepat sudah marah-marah. Gimana? Itu berkat. Saya tahu itu berkat terbesar bukan uang Bapak Ibu. Orang kalau imannya hanya untuk minta uang sama Tuhan Yesus dia mempelihara Tuhan. Sudut berdoa kemarin terus minta doanya aku suami lihat ini aku nih sebesar barang duit ke sini aku terus tapi dia tidak pernah minta Tuhan agar hatiku rendah hati. Nah yang dia dalam keluarga itu jangan terus berdoa pakai itu ya nggak boleh itu doa salah. Lihat para nabi berdoa dia tidak pernah minta berkat yang begitu menjadi pokok doanya. Dia berkata Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub dimuliakan
Berikanlah kekuatan kepadaku, kata Musa, untuk memimpin bangsa yang besar ini. Itu doa. Tuhan tidak pernah kekurangan berkat terhadap Musa. Bagian kita adalah melaksanakan taat kepada perintah, berkat akan diberikan. Percaya. Apakah Tuhan tidak tahu bahwa saudara perlu sikat gigi? Oh iya, kita teguring untuk gigi. Sikat gigi kalian begitu. Tidak, Tuhan tidak pernah terkejut. Amin. Tuhan tidak terkejut dengan keperluan kita. Coba bayangkan, misal keluarga saya Pak Geto 20 tahun atau 30 tahun yang lalu, gimana hidupnya? Susah. Dia cerita sama saya sekolah itu setengah mati. Zaman itu saya tahu orang kalau tamat SMP SMA udah hebat luar biasa. Tapi ingat apa yang Tuhan buat sekarang sudah berumur hampir 50 tahun. Tuhan memberkati mereka. Saya pikir dengan luar biasa. Dulu pagi Adenias, tapi hari ini apa yang terjadi? Tuhan memberkati. Tahun demi tahun orang yang setia kepada Tuhan. Coba lihat hidupnya. Tapi orang yang tidak kenal Kristus, yang hari banyak uang, pokoknya sikat terus, daging ayam di kanan, daging babi dulu. Apa yang terjadi sampai mati di sini? Tidak pernah berubah. Saudara, apa yang saya maksud melewati firman Tuhan hari ini? Mari kita mengenal Dia. Kalau saudara mengenal Kristus, percayalah, saudara bukan berarti tidak boleh punya uang, tidak boleh punya pekerjaan, bukan berarti tidak boleh punya mobil, tidak boleh punya motor atau apapun, kekayaan apapun. Saya berkata kepada saudara, justru anak-anak Tuhan haruslah orang-orang yang diberkati. Tapi saat saudara mengenal Kristus, maka uang boleh saya miliki, kedudukan boleh saya miliki, segala sesuatu boleh saya miliki. Tapi itu bukan yang terutama. Tapi Kristus yang terutama. Bahkan kata Paulus, setelah aku mengenal Kristus, ternyata semua yang kuperoleh ternyata itu bersifat fana. Tapi Kristus adalah sesuatu yang bersifat kekal, yang akan membawa aku masuk ke rumah Bapa. Saudara, saya kalau membayar ke rumah Bapa, saya selalu siap untuk melayani Tuhan. Kita membuka pelayanan di Panggung, kalau ada anak Bapak Ibu atau Bapak Ibu pergi ke Panggung, kita punya persekutuan komunitas doa setia. Kita mengajar anak-anak di sana untuk takut akan Tuhan, untuk tidak berdoa. Kita selalu siap untuk melayani. Saya berharap hari ini firman Tuhan yang diberitakan kepada kita boleh menjadi bagian yang indah dalam kehidupan kita, terutama kedua mempelai. Andalkan Tuhan. Kemarin saya sudah katakan, banyak orang datang ke gereja minta diberkati supaya dapat surat nikah saja, lalu kemudian juga kembali ke gereja. Banyak. Bukan seperti itu. Ada